2.1 Kalimantan Timur pada pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan berakhir nanti jam 12 lebih sedikit lah begitu. Pada hari ini yang bertugas saya selaku host Dharma Bakti dari SMP Samboko Kaltim dan moderator dari ada Iqbal Fikri dari SMK Muhammadiyah Samarinda, dan presenter adalah Pak Irwan dari Tanjung Redep. Baik, saya pikir kita sudah tahu semua aturan-aturan yang diberlakukan pada kegiatan VCT ini, jadi saya tidak perlu mengulang lagi, karena kalau diulang-ulang kita akan memakan waktu yang lama. Saya pikir kita mulai saja. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kahfi selaku moderator. Monggo Pak Kahfi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru, peserta PCT Indonesia Kalimantan Timur 82.2.1. Berjumpa kembali kita pada pagi hari ini di sesi yang kedua, Bapak Ibu, yaitu hari Kamis tanggal 30 Mei 2019. Hari ini di sesi kedua ini saya selaku moderator akan mengantarkan Bapak Irwan dari SMP Negeri Putus lagi. Halo. Putus lagi Pak. Pak Kahfi. Pak Kahfi, halo. Suara nggak didengar, Mas Fit. Suara nggak ada. Baik, Pak Kahfi. Ada gangguan kayaknya Pak dengan Pak Kahfi ini. Mungkin langsung aja Pak. Oke. Langsung aja Pak ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah kita kembali bersuak di kegiatan VCT Indonesia 82.2.1. Terima kasih kepada moderator yang sudah mendampingi kami tadi, Pak Kahfi. Di sesi yang kedua ini, tanggal 30 Mei 2019, perkenalkan saya dari SMP 4 Tanjung Redep dengan nama Irwan akan mempresentasikan dengan judul Tips Sukses Mengikuti VCT. Halo. Baik Bapak Ibu, sebelumnya apa itu VCT? Selama ini mungkin kita sering mendengar, maka kita perlu tahu juga apa sih pengertiannya, apa. Pengertian dari VCT ini adalah suatu program training atau pelatihan yang bertujuan untuk menghasilkan koordinator training atau pelatihan online dalam jaringan di Indonesia. Nah, program ini lahir sebagai perwujudan ide yang digulirkan oleh Bapak Dr. Gatot Hari. Oh, maaf, di sini bukan Dwi ya, Hari harusnya. Priyo Wijarto. Yang dimana nama yang saya sebutkan terakhir ini merupakan Direktur Semeo Sekretariat. Ya. Nah, di sini tim VCT itu sendiri ada Pak Gatot Hari Priyo Wijanto selaku Direktur Semeo Center. Kemudian ada lagi 3 pilar ya, yang ini mulai dari Ibu Siti, kemudian ada Umi, ada Pak Khairuddin, kemudian yang berdua ini adalah Korwil untuk wilayah Kalimantan, ada Bu Eli, Bu Anita, dan untuk wilayah di Kalimantan Timur sendiri ada Korpropnya Pak Muhammad Yahya, dan penanggung jawab instruktur
Ibu Sasa, kemudian beberapa instruktur yang ada di sini. Ada Pak Hairudin, kemudian ada Pak Bakri, Ibu, nah ini saya lupa namanya, Pak Rahmatullah, kemudian Pak Hamrin. Inilah tim yang di dalam VCT itu. Baik, kemudian apa saja kegiatan di VCT ini? Kegiatan di VCT ini satu adalah bagaimana kita mempromosikan suatu kegiatan melalui persiapan material, ya, flyer digital yang berisi pengumuman kegiatan dan detail narasi kegiatan. Kemudian bagaimana kita mendaftar secara online dan mengkreasi room, ya. Room di sini maksudnya adalah Webex room. Itu satu. Kemudian yang kedua, implementasi. Ya, materi yang dibutuhkan. Bagaimana kemudian teknik membuka room Webex, teknik mengelola Webex, penyediaan narasumber dan menjadi narasumber, menjadi host, menjadi moderator, serta membuat presensi dalam suatu kegiatan secara online. Yang ketiga, ada dokumentasi. Dokumentasi di sini seperti teknik merekam kegiatan, teknik mengupload ke YouTube dan share ke sosial media. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang ada di VCT. Tentunya ini sudah kita lakukan ketika kita melakukan pelatihan. Tentunya setelah melakukan ketiga ini, ada keempat yang akan kita dapatkan berupa sertifikat. Nah, baik, selanjutnya apa saja syarat untuk mengikuti kegiatan pelatihan VCT ini? Syaratnya adalah niat. Ini yang terpenting. Niat mau mengikuti kegiatan VCT. Kalau tidak ada niat, tentunya biasanya separuh. Kalau separuh itu ya separuh di jalan bisa saja. Ya. Kemudian mempunyai kemauan untuk belajar dan berbagi. Karena di sini kita berkumpul tentunya saling belajar dan juga saling berbagi. Apalagi syaratnya tentu memiliki laptop, tablet, HP Android. Ini syarat utama ini. Ketika ini tidak ada, kita tidak bisa melakukan akses. Nah, ini alatnya lah. Keempat, ada jaringan internet yang stabil. Ini juga faktor utama. Ketika jaringan tidak stabil, maka informasi yang harus kita terima dengan baik itu tidak jalan atau tidak sampai. Terakhir, bisa mengakses internet. Nah, jadi harus bisa menggunakan multimedia. Kemudian, apa saja manfaat mengikuti pelatihan VCT ini? Nah, pelatihan ini tentu yang ingin kita dapatkan pertama adalah ilmu, kemudian dapat wawasan dan pengetahuan baru. Ini pasti, karena beberapa teman sudah memberikan presentasinya yang luar biasa semua, memberikan khasana pengetahuan yang baru yang sebelumnya kita tidak tahu bisa menjadi tahu, atau yang sudah tahu malah menjadi bertambah tahu. Kemudian apalagi mampu mengelola room Webex untuk menunjang proses pembelajaran dan kepentingan tugas yang lain. Nah, ini media yang kita gunakan ketika kita nanti VCon adalah bagaimana bisa mengelola room Webex tadi. Nah, ini room Webex ini paling tidak harus kita kuasai, karena disinilah kita nanti bisa berinteraksi, ya, medianya. Walaupun selain room Webex, informasi-informasi yang kita dapatkan bisa melalui sosial media yang lain seperti WA. Kemudian apalagi mendapat sertifikat dari SEAMEO. Nah, ini ketika Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ini dan sukses melaksanakan tugas-tugas yang diembankan, maka kita akan mendapatkan sertifikat. Mendapat kesempatan menjadi instruktur pelatihan VCT selanjutnya.
Ya, siapa tahu nanti diajak ikut mempresentasikan. Ya, karena sudah pernah. Kalau sudah pernah, biasa punya pengalaman. Nah, ini biasanya suatu saat nanti diberi kesempatan. Nah, mengisi misalnya saja ada pertemuan, dan di situ Bapak atau Ibu bisa sebagai presentasinya nanti. Karena sudah pernah mendapatkan pelatihannya. Kemudian bisa saling berbagi, ya jelas pasti. Disinilah kelebihan ketika kita nanti bertemu dengan teman-teman, walaupun hanya melalui dunia maya, kita dapat saling berbagi. Dapat teman baru yang keren habis, pastinya. Karena beberapa saya lihat atau saya perhatikan profil-profil dari teman, banyak yang ilmunya tinggi, artinya pakar-pakar lah. Ya ini kan keren artinya. Kemudian banyak rezeki. Nah ini pasti sudah. Ya. Kalau dulu ada pepatah mengatakan, bukan pepatah sih, apa ya? Banyak anak banyak rezeki. Nah, itu sekarang bergeser seiring waktu dan ruang. Jadi banyak teman itu banyak rezeki. Semoga. Baik, kita lanjutkan. Kapan peserta itu dinyatakan lulus pelatihan? Dan tentunya ingin memperoleh sertifikat. Nah, jadi hal-hal yang diwajibkan ketika ingin mendapatkan sertifikat ada 2 kali host, ya. Kemudian ini dibuktikan tentunya dengan presensi atau daftar hadir. Yang kedua, 2 kali menjadi moderator. Nah, sama buktikan dengan presensi juga dan daftar hadir. Kemudian yang ketiga, 2 kali sebagai presenter atau sebagai narasumber. Nah, ini buktinya selain sebagai presensi, hasil presenter tadi itu tentunya direkam, itu akan di-share di link YouTube. Nah, ini salah satu buktinya selain presensi. Kemudian yang terakhir, 6 kali sebagai partisipan atau peserta. Nah, inilah syarat-syarat kalau kita ingin mendapatkan sertifikat nantinya ketika mengikuti pelatihan ini. Kemudian, tugas apa saja yang dikumpulkan? Ya, tentu kita sebagai peserta nanti ada juga diberikan tugas. Tugas itu pertama membuat daftar hadir secara online. Kemudian yang kedua membuat flyer. Nah, ini flyer ini juga disuruh membuat karena ini merupakan alat promosi kita nanti ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan, tentunya kegiatan itu perlu kita promosikan atau perlu kita sampaikan, maka kita diwajibkan. Ini wajib sebenarnya membuat flyer. Makanya pada kesempatan yang pertama saya mempresentasikan bagaimana cara membuat flyer sederhana. Salah satunya di situ supaya Bapak Ibu tidak kesulitan ketika nanti membuat flyer. Yang ketiga, rekaman presentasi dalam link YouTube. Nah, makanya di sini Bapak Ibu harus punya akun YouTube juga, ya. Kalau biasanya sudah punya Gmail, itu biasanya terkonek dengan YouTube. Dan tentunya punya keahlian juga ketika Bapak Ibu ingin mengupload hasil rekaman Bapak Ibu. Ya, nanti linknya yang akan dikirim atau disimpan sebagai bukti Bapak Ibu sebagai presenter. Kemudian link file flyer, kemudian presensi, materi PowerPoint maupun video, ini semuanya dalam bentuk link nanti yang akan kita kirim, ya, atau yang kita kumpulkan untuk sebagai tugas. Jadi bukan bentuk file. Makanya harus punya email. Jadi nanti file-file tersebut
kita simpan di email tersebut atau di drive, nanti dari situlah nanti kita memberikan link-linknya. Sehingga tugas-tugas yang sudah kita kerjakan itu bisa kita kumpulkan. Nah, tentunya di mana kita akan mengupload tugas tersebut. Di sini ada yang namanya kantong harian. Nanti kalau diberi kesempatan akan saya praktekkan bagaimana caranya menyimpan atau mengupload tugas kita ke kantong harian. Ya, linknya disimpan di Google Drive tadi. Kemudian ada juga yang namanya Bank Tugas se-Kalimantan. Linknya juga ada di sini. Link ini berisi semua tugas-tugas yang sudah kita kerjakan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sebagai pembuat flyer, maka Bapak harus mengumpulkannya atau mengirimkannya. Termasuk juga link absen, link materi sebagai presenter, link video YouTube di Bank Tugas se-Kalimantan. Dari sinilah nanti teman-teman akan menggunakan atau mengambil kembali ketika ingin membuktikan bahwa mereka itu sudah melakukan tugas-tugas yang diberikan. Nah, terakhir, link pengumpulan tugas yang akhir. Nah, ini tentunya setelah semua terkumpul tugas-tugas Bapak Ibu, itu akan dikumpulkan di alamat yang berikut ini. Nah, disinilah nanti mulai dari tugas Bapak sebagai moderator 2 kali, sebagai host 2 kali, sebagai presenter 2 kali, dan 6 kali sebagai partisipan, peserta maksudnya, itu dikumpulkan. Nah, nanti pada sesi setelah ini akan saya praktekkan juga bagaimana kita melihat dulu kantong tugas ini apa saja yang perlu kita kumpulkan. Baik Bapak Ibu, ini apa yang harus diisi dalam kantong tugas? Nah, ya. Banyak rupanya, ada 26 poin yang harus kita kumpulkan nanti. Pertama, tanggal kapan tanggalnya, nama lengkap dan gelar. Ya, jadi bukan nama saja tapi dengan gelar karena nanti akan dicetak sertifikat itu biasanya mencantumkan gelar. Kemudian alamat, nomor HP atau WA, kabupaten, provinsi, tergabung pada grup VCI. Nah, ini kemarin sempat saya tanyakan juga. Maksudnya tergabung pada grup VC ini nomornya itu 82.2.1. Itu yang dimaksud. Kalau tidak salah nanti kita bisa konfirmasi juga. Kemudian tanggal menjadi host, rekap absen menjadi host, flyer yang tertera, nama sebagai host pertama, ya. Tanggal menjadi host yang kedua, rekap absen menjadi host yang kedua, flyer yang tertera nama sebagai host yang kedua. Jadi walaupun Bapak misalnya tidak membuat flyer nantinya, tetapi harus dibuktikan kalau misalnya Bapak sebagai moderator di sana tercantum namanya, maka flyer itulah sebagai buktinya. Kemudian tanggal menjadi moderator, selanjutnya saya percepat aja ya Bapak Ibu karena saya malah kepingin praktek nanti bagaimana cara upload tugas. Kemudian terakhir rekap absen sebagai partisipan. Baik. Nah, ini 10 tips sukses pelatihan VCT ini. Yang pertama, berkolaborasi atau bekerja sama. Ini penting sekali. Ketika Bapak Ibu sendiri itu nggak akan berjalan. Makanya perlu kerjasama, perlu kolaborasi. Kita di sini punya instruktur yang keren-keren. Kita punya ketua kelas, kita punya wakil ketua. Nah, ini kita berkolaborasi. Belum lagi teman-teman yang lain yang selalu siap membantu. Jadi jangan khawatir ketika nanti Bapak Ibu ada yang kurang paham, silakan ditanyakan saja. Kita bisa melalui jalur WA atau Japri atau apa saja. Jadi jangan hanya menganggap diri sendiri saja sehingga
itu akan kesulitan nantinya. Jadi perlu yang namanya kerjasama. Yang kedua, kuasai aplikasi Webex. Pasti tentunya. Karena inilah cara kita ketika nanti ingin mempresentasikan melalui jalur yang namanya Webex tadi. Ya, Webex sebenarnya sejak dulu sudah dikenal sebenarnya di tempat kami. Tapi nama makanan, namanya Webex goreng. Kadang-kadang Webex panggang. Jadi sebelum tidak 15 menit lah sebelum kita presentasi paling tidak menyetel atau mengetes mikrofon Bapak Ibu, soundnya gimana, kemudian tampilannya bagaimana, ini perlu kita kuasai. Ya. Yang ketiga, sering-sering lihat grup di WA. WA ya, maksudnya apa? Tentu mengenai jadwal kegiatan. Kalau tidak ada jadwal kegiatan kan repot juga nantinya. Makanya perlu ketika nanti selebaran diedarkan, maka kita mengisi di situ. Jadi kalau kita terlambat saja, cepat diambil oleh teman yang lain. Ini memang dilematis nantinya ya. Yang pertama-tama memang saling berebutan ketika ingin menjadi sebagai entah itu sebagai presenter, moderator ataupun host ya. Makanya selalu diperhatikan grup WA-nya, terutama yang berkaitan dengan pelatihan ini, kapan jadwalnya, sehingga pas nanti bisa mengisi sesuai dengan persyaratan, yaitu 2 sebagai host, 2 kali sebagai presenter, 2 kali sebagai moderator. Kemudian yang keempat, catat kapan waktu kita bertugas. Nah, ini penting juga. Artinya apa? Ketika nanti Bapak tidak tahu kapan bertugas, kesulitan nanti mencari bukti Bapak sebagai host misalnya, atau bukti sebagai presenter. Itu akan kesulitan ketika Bapak tidak tahu jadwalnya atau kapan waktu Bapak bertugas. Ya, ini nanti memudahkan Bapak ketika nanti mencari di kantong unduhan tugas tadi. Jadi perlu, ya, karena kalau tidak tahu kita tidak bisa mengolahnya, akan kesulitan nanti untuk mencari bukti-bukti. Yang kelima, selesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, jadi ada tugas-tugas yang sudah diberikan, ya membuat absen, membuat flyer, membuat narasi juga mungkin, dan sebagainya. Kemudian semua file tugas diletakkan di drive. Nah, jadi tugas-tugas itu nanti dikirimnya bukan bentuk file, tetapi bentuk link. Yang ketujuh, upload tugas berupa link di kantong tugas harian. Ini memang tugas kita nanti, menguploadnya setelah mendapatkannya. Kemudian unduh bukti sebagai presenter, host, moderator, dan flyer. Yang kesembilan, upload tugas akhir berupa link. Ini tugas yang terakhir, biasanya ini hanya sekali saja diberi kesempatan. Makanya mengisinya harus benar. Supaya benar, sebelumnya harus dikumpulkan dulu tugas-tugasnya. Jangan sampai nanti ketika mengisi ada 1 atau 2 yang ketinggalan. Jadi sebelum mengisi finalnya ya kita kumpulkan semua. Apakah sudah cukup? 2 host, 2 kali presenter, 2 kali moderator, dan sebagai partisipan. Ya. Yang terakhir, yang 10 tips yang terakhir ini tidak kalah pentingnya, berdoa. Karena segala sesuatunya hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha saja. Ketika sudah selesai, ya kita berdoa semoga dimudahkan, diberi kita kelancaran dalam melaksanakan tugas ini, dan tentunya semoga mendapat keberkahan. Karena kita di sini menuntut ilmu luar biasa. Nah, ilmu ini kalau dalam agama Islam itu Pak, Bu, ada 3 katanya yang akan selalu menjadi amal ketika orang itu meninggal. Yaitu salah satunya adalah ilmu. Nah, luar biasa jadinya pada hari ini kita. Baik Bapak Ibu, itu tips-tips agar kita sukses mengikuti pelatihan VCT. Selanjutnya akan saya coba mempraktekkan bagaimana cara mengupload tugas kita.
Di sini saya punya drive, ya. Tentunya saya kemarin sudah membuat daftar hadir. Kalau kita membuat daftar hadir, tentunya teman-teman yang sudah mengisi itu akan masuk ke drive kita. Nah, makanya akan saya perlihatkan seperti apa itu. Jadi kalau Bapak yang bertugas sebagai pembuat absen, wajib nanti Bapak mengupload kembali hasil absen teman-teman, ya. Karena ketika absen itu diisi, otomatis akan masuk ke drive Bapak. Karena Bapak sebagai pembuat absennya, ya. Ketika sudah terisi, nah seperti ini, karena teman-teman sudah pernah mengisi absen, sudah ada beberapa ini, ya. Nah, banyak. Di sini kita akan upload per sesi. Karena kita ada 5 sesi, maka kita atur sedemikian rupa nantinya tiap kita kumpul itu sesi pertama, kemudian sesi kedua, sesi ketiga. Sambil menunggu akan saya lihatkan bagaimana cara supaya nanti yang kita kumpul ini hanya sesi satu saja. Ya. Di sini Bapak Ibu sudah ada filternya sehingga sangat memudahkan, ya. Ini ada filter gambar seperti ini. Ini. Kalau belum nanti Ibu kasihkan saja filternya. Filter ini memudahkan Bapak ketika ingin mengatur sesi 1 atau sesi 2. Nih, sebentar. Ini saya praktekkan, misalnya saya mau mengupload yang sesi 1. Nah, di sini kan masih bergabung ya Bapak Ibu. Sesi 4, 3, tapi hanya sesi 1, tinggal Bapak klik di atas ini yang ada filternya. Ya. Di sini tercentang semua, Bu. Kita kosongkan aja dulu. Bapak Ibu, ya, kita kosongkan. Agak lambat kelihatannya. Ya, sudah tidak kelihatan. Kita pilih sesi 1. Wah, ini kebetulan ada di sesi 1 di sini. Kita klik. Oke. Nah, inilah sesi 1. Kita bisa lihat, ya. Nah, kita lihat nama-namanya. Nah, kita bisa atur juga nama ini. Kalau kita mau sesuaikan dengan abjad dari A sampai ini, perlu juga. Kenapa? Biar kita tahu nanti. Khawatir nanti ada 2 kali. Nah, misalnya Abdul Karim. Nah, ini kalau ada 2 di sini muncul kan. Nanti bisa kita hapus. Tetapi jangan langsung dihapus. Kita perhatikan dulu. Siapa tahu waktu yang pertama dia ngirim absen ada yang kelupaan. Ya, kelupaan misalnya harusnya dia sebagai pembuat flyer, dia lupa, maka dia mengabsen untuk kedua kalinya. Ya. Nah, di sini dia berperan sebagai host misalnya, ya, atau pembuat narasi. Jadi kalau sama saja kebetulan ada 2 nama di sini, ya Bapak bisa hapus dengan cara klik kanan hapus baris seperti itu. Kalau di sini sudah tidak ada, ya, sudah pas semua. Setelah sudah seperti ini, kita bisa atur juga memberi warna atau memberi garis. Ini garisnya yang ini ya Bu, ya. Bapak Ibu tinggal agak saya percepat aja, ya. Setelah itu, setelah sudah rapi seperti ini, ada garisnya, ya. Tentunya kita simpan. Filenya mana ini? Bentar, Ibu. Nah, kita download yang bentuk dokumen PDF. Nah, kita download saja. Ini tadi, ya, hasilnya.
ini bisa juga kita batalkan ketika nanti melihat loh ini kok masih ada yang banyak ini bisa kita hapus juga ya. Kita batalkan aja dulu ya. Anggap aja saya sudah punya filenya, saya simpan misalnya ya. Nah, selanjutnya akan saya masukkan di kantong harian. Nah, di kantong harian itu alamatnya mana? Sebentar, saya lihatkan alamatnya. Untuk sesi 1, setelah sesi 1, kemudian sesi 2, Bapak lakukan sama seperti sesi 1 tadi. Kita filter, kemudian sesi 3 dan seterusnya. Jadi, harapan saya ketika Bapak Ibu sebagai pembuat absen, jangan buru-buru direkap. Kenapa? Kemarin ada kejadian ketika ada teman, saya nggak usah sebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Dia kelupaan, saking asiknya sebagai moderator, dia kelupaan. Padahal tugasnya moderator itu kan sangat penting juga nanti sebagai bukti. Sehingga dia menjapri saya, ya saya pun menjapri dia. Intinya dia minta, Pak saya, ya nggak apa-apa, saya kasihkan link lagi, kemudian suruh isi lagi, saya upload kembali, tidak apa-apa yang seperti itu. Itu namanya menumpuk, nggak apa-apa. Ya, karena apapun yang sudah kita kirim itu tidak bisa dihapus nantinya ketika kita kirim ke kantong harian. Baik, saya lihatkan dulu alamatnya kantong harian. Sebenarnya sudah ada tadi di ini ya. Masa saya buka lagi sih di file presensi tadi. Ini alamat kantong harian. Copy. Ya. Kita coba masukkan. Jadi yang tadi saya download bentuk PDF itu akan saya masukkan lagi nanti ke drive saya, ya, ke drive. Karena yang kita kirim nanti itu bukan bentuk PDF-nya, tetapi bentuk linknya. Nah, seperti apa sih kantong harian itu? Kantong harian ini pasti sudah pernah diisi semua oleh teman-teman, ya, terutama yang bertugas sebagai flyer, yang bertugas sebagai pembuat absen, yang bertugas sebagai dan sebagainya. Nah ini, jadi diisi saja nanti ini kapan pelaksanaannya, ya. Kebetulan ada nggak di sini ya? Ya yang sudah ada di drive saya coba. Kebetulan tadi ada teman yang minta dimasukkan saja. Mudah-mudahan ada. Agak lambat ya. Gimana ya tadi ya? Sebentar Bapak Ibu. Ini. Padahal saya nanti mau mempraktekkan juga cara mengunduh atau mengambil tugas yang sudah dikumpulkan. Nah, ini ada yang saya akan kirim. Ini yang sudah masuk di file saya, Bapak Ibu ya. Yang saya ambil, kemudian saya masukkan di file. Kita klik kanan. Ini contohnya presensi sesi 4 ini. Ibu Fitria. Atau langsung, nih ada gambar plus ini, bisa juga Bapak Ibu klik. Ini sesi yang tanggal 28, yang sesi 4. Sesi 1, 2, dan 3 sudah saya kirim. Ini saya mau praktekkan yang sesi 4, kebetulan memang belum saya kirim. Makanya praktek ini saya sekalian dapatkan linknya. Jaringan kurang bersahabat kelihatannya Bapak Ibu ya. Nah ini sudah ada. Kemudian link tersebut kita bisa dilihat dan bisa diedit. Nah tentunya ya. Salin link. Disalin. Iya. Kemudian udah. Nah kita kembali ke kantong harian tadi.
Ini sesi yang keempat tadi. Pelaksanaannya dulu sebentar, pelaksanaannya ya. Tanggal 28. Aduh, lambat ya. Yang 28, sesi yang keempat. Kebetulan nama pengirimnya itu Ibu Fitria. Provinsi Kalimantan Timur provinsinya. Kelompok visinya 82.2. Presensi. Nah, link yang ini tadi, coba saya klik kanan, masih ada nggak? Tidak. Tempel. Nah, ini yang link tadi yang barusan kita share tadi, tinggal dikirim. Seperti itu Bapak Ibu untuk mengirim absen, ya. Itu yang keempat. Yang kelima sama seperti itu juga. Baik Bapak Ibu, itu ya waktunya. Oh, 10 menit ya. Tak kalah penting juga kita ingin mengambil bukti-bukti kita sebagai host, sebagai moderator, sebagai presensi. Nah, ini akan saya perlihatkan juga di mana namanya, ini alamatnya ya. Saya buka alamatnya ini. Kita bisa lihat nanti di situ. Kita copy coba. Jadi kumpulan teman-teman tadi yang sudah dikumpulkan itu akan masuk di sana semua Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihatnya nanti ketika Ibu memerlukannya. Misalnya, ya kita enter saja. Aduh, mudah-mudahan aja waktunya masih sempat. Padahal ada lagi tambahan yang mau saya sampaikan Pak mengenai penggabungan file PDF. Nah, ini sebenarnya kalau sempat waktunya saya ingin mendemonstrasikan juga bagaimana menggabungkan file PDF yang, karena sesi 1, maksud saya moderator kan ada 2 nanti. Nah, itu mau kita gabungkan. Mudah-mudahan ada. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini semuanya seluruh Kalimantan ini Bu ya. Jadi penuh. Ini bisa Ibu filter juga ketika Ibu mencari sehingga tidak perlu repot-repot lagi. Caranya ya mudah-mudahan ini agak cepat. Sehingga tidak bingung ya Bu ya. Ini sudah dikasih warna, kemarin tidak ada warnanya. Biar enak dilihat mungkin maksudnya. Sambil kita tunggu masih memuat. Kita akan mencari misalnya, makanya perlu sekali Bapak Ibu tahu tanggal pelaksanaan kegiatan Ibu sebagai host kah, sebagai moderator kah, sebagai presenter. Di sini nanti kita bisa cari. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Kalau kita tarik ke bawah ini banyak sekali. Kita langsung saja ke sini ya Bapak Ibu. Ini ada filter. Saya klik ya. Mudahan keluar. Ini jaringan kurang bersahabat lagi Bapak Ibu. Ya, ini keluar ya. Buat tampilan filter sementara. Ibu klik ini. Aduh. Sudah nggak? Belum ya? Belum muncul ya? Coba sekali lagi. Ya. Masih menunggu kelihatannya Bapak Ibu ya. Aduh, jaringan di tempat saya ini kok dari kemarin kurang bersahabat. Buat tampilan filter sementara ya. Coba. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Ya, ini yang segitiga ini maksudnya filter. Sehingga Bapak tinggal mencari kapan waktu melaksanakan kegiatan. Maka Bapak klik yang di sini tanggal pelaksanaan biar lebih mempermudah. Ayo dong. Aduh, sedang diproses. Nah, sudah muncul. Iya. Kita kosongkan saja. Terus kita centang yang kita inginkan. Misalnya tadi tanggal 28 ya, misal. Atau tanggal berapa saja.
tergantung ibu nanti kegiatannya kapan. Oke. Setelah itu Bapak cari lagi yang provinsinya. Nah, kan provinsi ini kan banyak nih. Yang tanggal 28 itu pun juga banyak. Maka Bapak filter lagi, cari Kalimantan Timur. Caranya sama dengan yang tadi. Kita kosongkan dulu. Kemudian cari Kalimantan Timur. Aduh. Oke. Iya. Jaringan benar-benar deh. Aduh. Kok nggak mau ya? Kalimantan Timur ya, oke. Nah, sudah muncul Kalimantan Timurnya yang tanggal 28. Ya kan? Ini bisa dilihat nih, tanggal 28 sesi 4 kan mudah. Nah, Kalimantan Utara juga ada ini tapinya. Tapi itulah salah satu cara untuk mempercepat Ibu mencari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan. Maksudnya linknya ya. Karena yang kita kumpulkan kan bentuk link. Termasuk juga absen mau kita lihat di sini, mau kita ambil bisa. Ya. Cara mengambilnya tinggal Bapak Ibu klik aja nanti ini. Diklik ini artinya hasilnya nanti muncul. Setelah itu Bapak ambil, simpan. Ya, simpan di yang Bapak maksud. Sehingga nanti setelah ada 2 baru kita gabungkan lagi nanti. Nah, baik Bapak Ibu ya. Caranya seperti itu. Jadi jangan kesulitan nanti ketika Bapak Ibu mencari tugasnya, ya tinggal itu difilter. Itu caranya tadi. Di sini kita tidak bisa merubah, hanya bisa memfilter sehingga memudahkan Bapak Ibu nanti ketika mencari atau misalnya Ibu cari juga filter juga ini bisa difilter juga ya. Nah, sama dengan cara yang pertama tadi. Setelah Bapak dapatkan silahkan di copy paste, ambil drive-nya nih, ambil copy atau Bapak buka sehingga nanti ada absen itu. Ada nama Bapak yang tercantum di situ sebagai moderator kah, sebagai presenter atau sebagai, dan disimpan. Karena ini file yang sangat dibutuhkan nanti ketika sebagai bukti. Baik Bapak Ibu, itu terakhir ya, kita lihat kantong yang tugas terakhir, kita lihat aja. Nggak usah diisi karena belum bisa diisi. Nggak apa-apa, kita lihat aja. Ini namanya kantong terakhir. Tugas terakhir yang kita lakukan nanti setelah kita lakukan semua tugas-tugasnya. Ini yang kita apa aja isinya. Sehingga kita sudah tahu nanti. Kita coba aja. Memang belum bisa diisi, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah melihat apa yang harus kita isikan nanti. Yuk, kok enggak ada? Mana tadi? Copy. Iya. Oh, masih sebentar. Agak lelet jaringannya. Nah, ini tugas terakhir nanti Ibu lakukan nanti. Nanti Bapak Ibu baca aja ya. Alamat emailnya yang perlu diisi nanti. Mana lagi? Ada berikutnya. Kita lihat lagi. Ini hanya melihatkan saja. Nggak boleh diisi dulu karena kita belum punya. Oh, harus diisi. Repot juga harus diisi dulu ya. Ini tugas terakhir sebenarnya. Saya nggak berani mengisi karena saya belum siap untuk mengumpulkan tugas-tugas saya. Baik Bapak Ibu, itu cara atau bagaimana mengumpulkan tugasnya nanti, mengunduhnya, dan terakhir mudah-mudahan waktunya masih sempat, saya akan praktekkan bagaimana cara menggabungkan 2 file PDF. Karena yang kita kirim nanti itu hanya satu saja. Baik, langkah yang pertama adalah buka Ya Pak Irwan. ya Pak. Habis ya waktunya Pak? Iya. Ya boleh lah kalau begitu. Jadi sudah pas.
Tapi sambil nanti kita ada yang bertanya, sharing aja Pak. Oke. Oh iya iya. Terima kasih Pak Ya, Irwan. oke Pak. Person silahkan kepada Bapak Ibu. Nah ini Pak ada pertanyaan, saya langsung buka. Ini pertanyaannya yang pertama ini dari Bu Meta. Jika hari ini saya sebagai pembuat absen, apa saja yang harus saya kumpul? Player video dan bukti rekap absen atau rekap absen saja Pak? Mungkin bisa dijawab. Bu Meta ini gitu ya. Tadi pertanyaannya apa Pak? Maaf saya nggak lihat. Iya Pak. Jadi Bu Meta ini bertanya kalau sebagai pembuat absen nih, Ya. harus dikumpul player video, bukti rekap absen atau rekap absen saja Pak? Jadi apapun dia sebagai bertugas apa dia flyer, tetap flyer juga dikumpulkan. Kemudian dia bertugas sebagai pemateri misalnya, maka bentuk materinya juga dikumpulkan Bapak ya. Tadi saya ada perlihatkan kantong tugas harian, di situ ada beberapa yang bisa kita pilih nanti ketika kita memang bertugas sebagai entah itu sebagai pembuat absen, entah sebagai pemateri dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, ini Pak yang dikirim ke kantong harian dalam bentuk PDF kah atau hanya kantong tugas saja yang PDF? Ini dari Bu Mawardah Pak. Baik, yang dikumpulkan itu bukan bentuk PDF Bapak Ibu ya. Yang kita kumpulkan di tugas harian itu berupa linknya saja. Termasuk juga nanti di kantong tugas akhir itu linknya juga. Jadi bukan bentuk file. Maka mau tidak mau Bapak harus simpan punya Bapak itu di file atau simpan di drive. Nah, dari situlah nanti Bapak mengambil linknya. Ya, jadi bukan bentuk file, bentuk linknya saja. Seperti itu. Nanti minta tolong juga sama instruktur, siapa tahu saya ada yang keliru, bisa diluruskan. Sepengetahuan saya kok seperti itu aja, yang dikirim itu berupa linknya saja, bukan bentuk file, bukan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Pak. Jadi Pak Bu Muarda itu Pak ya, Bu ya dari Pak Irwan jawabannya. Kemudian nih Pak dari Pak Hadi Wibowo, Pak Irwan mohon dirangkumkan jika sudah ikut VCT. Dipastikan sudah bisa aplikasi apa saja Pak Irwan. Kemudian dan kendala yang yang terjadi mungkin apa saja maksudnya gitu. Oh ya. Baik Bapak Ibu. Jadi ketika nanti selesai mengikuti VCT ini, tentunya ada kompetensi atau yang Bapak Ibu miliki. Misalnya saja bagaimana merekam layar menggunakan yang beberapa hari yang lalu kita diberikan aplikasi Facetune atau aplikasi yang lainnya. Itu satu keahlian yang harus dimiliki. Yang kedua, membuat flyer itu juga penting, ya. Kemudian yang ketiga, membuat atau menguasai Webex. Paling tidak setelah kegiatan ini Bapak Ibu sudah bisa membuka Webex dalam arti mempunyai room sendiri. Nanti kalau ada kesempatan saya bisa juga memberikan sedikit saya pernah juga buat tutorial bagaimana membuat room Webex. Jadi Bapak Ibulah yang nanti mengelola Webex tersebut sehingga bisa dijadikan nanti sebagai wadah untuk saling sharing kepada murid Bapak atau kepada teman-teman Bapak. Kemudian yang terakhir apalagi ya? Bisa saling berbagi. Tentunya ini yang kita jarang dapatkan ketika kita sudah berkumpul seperti ini, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Ya. Walau tadi banyak kompetisi, kemudian apalagi ya, termasuk juga mengelola room tadi sudah, kemudian bisa membuat absen secara online juga, itu termasuk kompetensi yang harus dimiliki setelah nanti mengikuti pelatihan ini. Dan tentunya banyak juga ilmu yang kita dapatkan, ya, karena selain kita dapat ilmu di sini, ada beberapa teman juga yang bisa memberi, yang bisa mempresentasikan hal-hal yang baru tentunya yang bisa kita dapatkan. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ya. Dari Bu Yuli, kalau kita masukkan ke link, apa setiap file itu linknya berarti berbeda atau dibuat dalam satu folder, Pak?
Jadi ketika Bapak Ibu menyimpan file itu di drive, ya, di situ bisa kita lihat nanti linknya ya. Contohnya seperti apa ya? Ada nggak di sini tadi? Sebentar Pak, saya lihatkan dulu, mudahan bisa ini. Iya, iya. Bapak Ibu bisa juga letakkan nanti di bentuk folder ya. Jadi tugas-tugas Bapak Ibu simpan di folder ya. Seperti ini misalnya. Biar tidak kerepotan nanti ketika mencari di drive-nya. Karena misalnya di drive itu sudah penuh atau banyak. Nah ini sebenarnya saya simpan di folder ini. Tapi ya, saya buka folder isinya ya. Nah, ya. Kalau ada tanda seperti ini ada gambar orang ya. Gambar orang berdua ini artinya, itu artinya sudah dibagikan. Nah seperti ini belum saya bagikan. Makanya caranya ya sama seperti tadi. Klik kanan. Kita coba. Nanti muncul linknya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi lebih mudah memang Bapak Ibu masukkan di, karena di sini kan nanti ada. Bahannya saya klik ketika Bapak Ibu sudah buat di folder, di file ya. Nanti Ibu masukkan di drive Bapak Ibu, bisa juga bentuknya folder. Atau sudah ada folder juga di drive Bapak Ibu, tinggal Ibu masukkan di folder itu. Nama misalnya folder VCT batch 4. Nah, di situ masukkan aja nama-nama filenya. Jadi masing-masing satu file nanti yang kita bagikan. Misalnya ada dua nih. Misalnya kan moderator saya ada juga nih. Makanya itu digabungkan. Digabungkan dulu dalam bentuk PDF. Sehingga nanti satu juga yang dikirimkan. Jadi enggak masing-masing satu, moderator dua, enggak. Jadi kita gabungkan dulu. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita gabungkan misalnya saja moderator satu, host satu, kemudian pemateri satu, itu digabungkan dalam bentuk PDF nanti ya. Tentunya dalam bentuk PDF. Itu linknya itu nanti yang kita kirim. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu yang lain, siapa tahu ada informasi yang bagus juga atau yang baru bisa juga disampaikan. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Ya, sudah kayaknya tidak ada lagi pertanyaan Bapak. Ya. Cuman mungkin nanti barangkali yang untuk penggabungan folder file tadi Pak di dalam bentuk ke satu folder, karena yang dikirimkan linknya cuma satu. Iya, mungkin betul Pak. Teman-teman supaya tahu kan, iya. Karena kalau kita kirimnya satu nanti betul Pak, hitungannya ini yang susah nanti. Ya mudah-mudahan ada di sesi kapan saya bisa mempraktekkan bagaimana cara menggabungkan file. Misalnya ada 3 file ya, bentuk PDF itu bisa kita gabungkan menjadi satu. Sebenarnya mudah saja kita gunakan nanti secara aplikasi online. Misalnya PDF to Word itu ada di sana Pak. Oh, berarti dirubah ke Word dulu Pak ya, jadi dimasukkan ke enggak, dia bentuk PDF Pak. Bentuk PDF, nanti ada namanya combine, mengkombinasikan, menggabungkan. Combine itu namanya menggabungkan. Kalau saya buka sebentar Pak ya, kalau sempat saya buka di sini. Boleh Pak, boleh. Mungkin teman-teman Ya, supaya ya, betul. Ya, ini. PDF to doc kita klik, ini sudah ada. Saya enter coba Pak. Sebenarnya aplikasi yang lain juga ada Bapak Ibu ya. Namanya Binder, PDF Binder. Tapi saya lebih senang menggunakan yang ini. Ini PDF to doc, kita klik. Karena jarang juga kita gunakan, makanya kita pakai yang aplikasi yang sudah ada online aja. Memberatkan nanti kalau aplikasi yang sudah. Nah ini ada Combine PDF. Klik saja ini. Saya coba praktekkan ya, mudah-mudahan sesi. Sudah muncul unggah file. Kita klik unggah file, artinya file mana saja yang kita mau gabungkan nanti. Saya klik. Kita coba. Aduh, jaringannya kok. Ada pertanyaan lagi Pak, setelah digabung jadi satu,
ya Pak, baru linknya diambil. Iya betul Pak. Nah ini saya coba gabungkan ya Bu ya. Ini kan ada 1, 2, 3. Ini ada prosesnya 1, kedua, sesi kedua, sesi kita ambil 1 atau sekaligus bisa juga dengan cara kontrol klik. Ini sekali 3 nanti saya kirim ke sana ya. Kalau mau satu-satu bisa juga. Open, kita lihat. Nah ini ada 3 sudah file yang rencananya akan saya gabungkan. Ya, yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga. Ini bisa kita tukar Bapak. Ketika nanti misalnya, oh ini yang pertama, Bapak tukar aja. Tampil di drag seperti ini bisa. Ya. Oh misalnya ini harusnya di terakhir, Bapak drag aja ke sini, pindahkan. Tahan, tekan, ya sudah. Seperti itu ya Bapak Ibu, nanti jangan bingung nanti. Atau misalnya, oh ini kok bukan ya, tinggal diklik ini aja, salah misalnya, klik, maka hilang. Nah, coba saya gabungkan yang 2 ini saja ya Bapak Ibu ya. Tinggal saya gabungkan. Tinggal klik digabungkan. Ini Pak, ada pertanyaan lagi dari Bu Yuli Pak. Aduh, sampai 2 kali. Sebagai moderator 2 kali itu dalam bentuk absen yang digabung, playernya juga yang ada nama moderator itu juga digabung Pak. Ada pertanyaan Pak. Bukti, iya. Bukti sebagai moderatornya 2 kali, itu dalam bentuk absen yang digabung, playernya juga yang ada nama moderatornya itu digabung. Betul. Karena kan moderator misalnya saja di sesi 1 di absen itu ya, kemudian dia sebagai moderator di sesi 2 lagi, atau di sesi ketiga misalnya, atau misalnya kebetulan di situ sudah ada, ya nggak usah digabung seperti itu. Kecuali berpisah ya misalnya, dan tentunya supaya lebih bagusnya itu sih benarnya diberi tanda Pak, artinya ditanda seperti stabilo misalnya, seperti itu lebih bagus lagi. Tapi kalau sebentar bentuknya seperti itu agak repot juga, karena PDF agak repot kalau kita beri stabilo. Harus kita ubah dulu ke bentuk Word kan misalnya. Nah ini ya Bapak Ibu hasilnya setelah saya gabungkan tadi, kita buka. Nah ini Bu, Bapak Ibu ya, ada 2. Ini. Nah itu ada 2 kan. 1, ini yang kedua. Sudah bergabung dia. Nah ini bisa kita simpan. Nah, misalnya saya simpan lah, tinggal di sini aja. Nah, misal ya saya simpan. Misalnya namanya tadi moderator 1, kemudian presensi 1 misalnya, atau moderator 2. Terserah Bapak Ibu lah yang menyimpannya sesuai dengan apa yang ingin disimpan. Oke, seperti itu ya. Begitu Pak bicaranya tadi, ya, artinya kita dimudahkan kok menggunakan PDF Word ini, karena bentuknya juga online sehingga tanpa perlu Bapak install ulang lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi Pak? Atau waktunya sudah habis mungkin? Halo? Halo? Halo Pak, halo. Iya. Iya Pak. Ini kebetulan waktunya sudah lewat. Oh, iya. Oke Pak. Jadi ini terima kasih Pak Irwan untuk ini, tolong dirangkumkan untuk materi kali ini Pak. Iya. Terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tips sukses ini sebenarnya, pertama kita harus selalu berkolaborasi, selalu bersama-sama. Jangan sampai nanti ada teman yang ditinggalkan karena sudah selesai semua tugas sehingga nggak pernah masuk di room. Mari kita bekerja sama sehingga semua yang mengikuti pelatihan ini nantinya mendapatkan ilmu dan tentunya juga sertifikat. Ya, jangan merasa saya kesulitan. Silakan, di sini punya instruktur yang luar biasa, teman, ketua kelas, wakil ketua, itu kita berkolaborasi, saling membantu. Karena kita satu keluarga di sini. Seperti itu aja Bapak Ibu. Dan saya juga mohon maaf bila waktunya kelewatan dan beberapa tadi sesi ya sedikit terganggu karena jaringan agak sedikit lelet lah. Ya itu aja Bapak Ibu.
Mohon maaf bila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Irwan selaku